Assalamualaikum, salam kenal dari saya channel Candi Ireng. Malam ini saya akan membawakan kisah yang penuh misteri dan ketegangan. Kisah tentang pedagang botok yang tergoda kekayaan di hutan angker, Alas Roban. Tempat legenda dan kegelapan menunggu di setiap kabutnya. Bayangkan, kabut tebal yang menyelimuti pepohonan. Bisikan-bisikan gaib yang memanggil nama Anda. Dan makhluk dengan mata merah menyala yang menatap dari kegelapan. Inilah kisah pesugihan pedagang botok setan di Alas Roban. Apakah keberanian dan cinta seorang manusia cukup untuk menghadapi godaan dan kutukan dunia gaib? Ikuti perjalanan Pak Jatmiko, pedagang botok sederhana yang akan menghadapi pilihan paling menakutkan dalam hidupnya. Siapkan diri Anda, karena malam ini dunia manusia dan dunia gaib akan bertemu. Dan hanya satu yang akan selamat. Malam itu, kabut tebal menyelimuti Alas Roban. Hanya terdengar suara langkah kaki Pak Jatmiko yang berat, bergemuruh di tanah lembab. Gendongan botok yang ia bawa berisi tumisan kelapa dan ikan asin, masih hangat dari tungku. Aroma gurihnya menyebar samar di udara dingin malam. Namun aroma itu tak mampu menyingkirkan rasa takut yang mulai menumpuk di dada Pak Jatmiko. Hutan Alas Roban terkenal angker. Orang-orang desa jarang berani melewatinya saat gelap, apalagi di malam Jumat Kliwon. Konon, di hutan ini banyak makhluk yang tak kasat mata berkeliaran, menunggu orang yang lengah. Pak Jatmiko, seorang pedagang botok keliling yang sederhana, harus melewati hutan ini agar dagangannya sampai ke pasar kecil di ujung desa. Malam ini ia tak punya pilihan lain. Langkahnya berhenti sejenak ketika terdengar bisikan samar dari antara pepohonan. Suara itu lirih seolah menyebut namanya. Jatmiko, Jatmiko. Jantungnya berdegup kencang. Siapa di sana? Tanya Pak Jatmiko, suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya daun-daun yang berdesir oleh angin malam. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa takut dan melanjutkan langkah. Namun sesuatu membuatnya terhenti lagi. Di tanah, sebuah botol tua pecah. Isinya cairan hitam pekat yang beruap hangat. Udara sekitarnya menjadi berat. Dan bayangan pohon-pohon tampak menari-nari seakan hidup. Dari balik kabut muncul sosok yang aneh. Tingginya melebihi manusia biasa. Tubuhnya kurus tapi kuat. Wajahnya tertutup kain hitam. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat. Pak Jatmiko menelan ludah, seluruh tubuhnya gemetar. Pak Jatmiko. Suara itu lirih, dalam, penuh daya tarik yang aneh. Aku botok setan. Aku tahu kau pedagang botok. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Hanya satu syarat, kau harus percaya padaku. Pak Jatmiko terperangah. Otaknya berpacu antara rasa takut dan godaan. Ia memikirkan hutang-hutang yang menumpuk, dagangan yang belum tentu laku, anak-anaknya yang kelaparan, kekayaan instan terdengar menggoda. Tapi harganya? Suara Pak Jatmiko bergetar. Botok setan tersenyum. Senyum yang membuat darah di tubuh Pak Jatmiko seperti membeku. Hanya satu nyawa yang kau pilih. Satu nyawa untuk membuka pintu kekayaan. Hutan seketika sunyi. Suara angin berhenti, daun-daun tak bergerak. Jatmiko menatap sosok itu, hati dipenuhi dilema. Di satu sisi takut akan kutukan, di sisi lain godaan kekayaan. Ia menunduk menggenggam botok di tangannya seolah itu satu-satunya kenyataan yang bisa ia pegang. Dan tanpa sadar, langkahnya mulai mendekat. Hutan Alas Roban kini menjadi labirin mimpi buruk. Setiap langkah yang diambil Pak Jatmiko terasa berat, seolah tanah menahannya. Dan kabut semakin pekat menelan tubuhnya. Suara bisikan semakin jelas, lebih banyak datang dari segala arah. Jatmiko, pilihlah, pilihlah. Malam itu di Alas Roban, pedagang botok sederhana memulai perjalanan yang tak akan pernah sama lagi. Malam di mana dunia manusia bertemu dunia gaib, di mana botok biasa bisa menjadi gerbang pesugihan mengerikan. Pak Jatmiko menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi hatinya tahu satu hal, malam ini hidupnya tak lagi miliknya. Setelah pertemuan pertama yang mengerikan itu, Pak Jatmiko terus melangkah. Meski setiap langkahnya terasa seperti menembus kabut tebal yang menyesakkan paru-paru. Botok yang ia gendong kini terasa berat. Bukan karena isi dagangan, tapi seolah menahan kutukan yang belum ia mengerti. Suara hutan mulai berubah. Yang semula hanya bisikan daun dan ranting, kini terdengar lebih jelas, lebih menyeramkan. Jatmiko,
Jatmiko, kau dengar aku? Suara itu terdengar lagi, lembut tapi menusuk hati. Suara seperti milik seorang manusia. Tapi nada yang aneh membuat bulu kuduk berdiri. Pak Jatmiko menoleh ke segala arah, tapi kabut pekat menelan semua bentuk. Ia hanya bisa melihat siluet pepohonan yang seperti raksasa, menunduk menatapnya. Langkahnya terhenti saat sebuah bayangan muncul di depan. Tingginya 2 kali manusia biasa, tubuhnya memanjang dan bergerak seperti kabut sendiri. Pak Jatmiko menahan napas. Bayangan itu mendekat, meninggalkan jejak kabut yang bergerak aneh di tanah. Dari mulutnya terdengar tawa yang melengking, menggema ke seluruh hutan. Kenapa aku di sini? Gumam Jatmiko dalam hati, namun bisikan lain segera menyahut. Karena kau butuh, dan aku bisa memberimu semua yang kau mau. Hatinya bergetar, rasa takut bercampur keinginan. Ia tahu legenda Alas Roban. Orang yang bertemu makhluk hutan jarang selamat, dan mereka yang selamat jiwa mereka tak lagi utuh. Tapi mata Pak Jatmiko memandang botok di tangannya. Dagangan itu adalah sumber hidupnya. Bayangan itu merunduk mendekati botok, seakan menilai keberaniannya. Tiba-tiba suara lain muncul lebih lembut, namun penuh kesedihan. Jatmiko, dengarlah aku. Jangan percaya padanya. Bisikan itu seperti berasal dari tanah sendiri, seakan roh-roh orang yang pernah tersesat di Alas Roban mencoba menahan langkahnya. Pak Jatmiko menunduk, takut tapi penasaran. Ia melangkah lebih jauh, tapi hutan semakin berubah. Pohon-pohon tampak hidup, akar-akar menjulur ke arah kaki, seolah ingin menahan setiap langkahnya. Kabut bergerak sendiri, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang menatapnya dari segala sisi. Kemudian, dari balik kabut, muncul sesosok perempuan tua. Wajahnya keriput, rambutnya panjang dan kusut, matanya merah menyala di gelap. Ia menatap Pak Jatmiko dengan senyum menyeramkan. Kau datang, Jatmiko. Kau ingin kaya, bukan? Tapi setiap kekayaan ada harga. Seketika angin dingin menyapu seluruh tubuhnya. Pak Jatmiko merasakan tubuhnya seperti beku. Napasnya berat. Botok yang ia gendong terasa seperti ditarik ke bawah. Beratnya bertambah seolah menahan tubuhnya sendiri. Siapa engkau? Tanyanya suaranya serak. Namaku tak penting, jawab perempuan itu. Yang penting kau harus memilih. Mau jadi kaya dengan harga nyawa, atau kembali ke dunia manusia dengan rasa takut selamanya. Pak Jatmiko menunduk, hatinya bimbang. Dia mendengar suara anak-anaknya di rumah, merengek lapar. Gena memikirkan hutang-hutang yang menumpuk. Godaan itu terasa begitu nyata. Lebih nyata dari ketakutannya sendiri. Namun ia juga merasakan aura kejahatan yang menyesatkan. Sesuatu yang menakutkan namun memikat sekaligus. Malam di Alas Roban semakin mencekam. Bayangan, bisikan, dan tatapan makhluk gaib menekannya dari segala arah. Pak Jatmiko merasa dunianya berubah. Waktu seperti melambat, kabut menelan setiap bentuk manusia, dan hanya suara bisikan serta bayangan yang tersisa. Ia menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tahu, malam ini adalah malam awal dari perjalanan yang akan menguji nyawanya, akal sehatnya, dan keberanian yang tak pernah ia sadari dimilikinya. Dan tanpa ia sadari, botok setan kini menatap dari kejauhan, menunggu keputusan pertamanya. Kabut malam di Alas Roban semakin pekat, menelan suara langkah Pak Jatmiko. Botok yang digendongnya kini terasa seperti beban dunia. Berat bukan karena isi dagangan, tapi karena aura yang menyelimutinya, membuatnya sulit bernapas. Setiap napas yang dihirup terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Botok setan berdiri di depannya, tubuhnya melayang sedikit di atas tanah, matanya merah menyala menembus kabut. Suasana hutan seperti menahan napas. Daun-daun berhenti bergesekan, angin pun seakan berhenti bertiup. Kau takut, Jatmiko? Suara botok setan menembus kesunyian. Tapi aku bisa membebaskanmu dari semua kesusahanmu. Kekayaan, rumah besar, daganganmu laris manis. Semua yang kau impikan. Dan lebih dari itu, tak ada lagi kelaparan untuk anak-anakmu. Hati Pak Jatmiko berdebar kencang. Semua yang dikatakan itu adalah impiannya yang paling dalam. Dia memikirkan hutang yang menumpuk, dagangan yang sering tak laku, anak-anaknya yang menatap kosong setiap kali lapar. Godaan itu begitu nyata, begitu memikat. Tapi, harganya? Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di kabut yang pekat. Botok setan tersenyum, senyum yang membuat darahnya membeku. Hanya satu nyawa, Jatmiko.
Pilih satu, bukan hanya nyawamu, tapi nyawa seseorang yang kau kenal. Diagos tidak akan memaksa, tapi pilihan itu harus dibuat. Begitu kau menyerahkan nyawa itu, semua yang kau impikan akan menjadi milikmu. Kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, semuanya milikmu. Pak Jatmiko terpana. Ia tahu tak bisa mundur. Dengan sisi ia tahu akan kita tahu pada kematian. Tapi di sisi lain, ia melihat masa depan yang cerah bagi keluarganya. Ia membayangkan rumah besar, dagangan botoknya laku setiap hari. Anak-anaknya tersenyum kenyang, tapi siapa yang harus? Gumamnya suaranya serak. Botok setan melangkah lebih dekat. Matanya yang merah menyala menembus jiwanya. Aku akan membiarkanmu memilih. Tapi ingat, setiap pilihan memiliki harga. Tak ada yang gratis di dunia ini. Dan harga itu adalah nyawa yang kau pilih sendiri. Kabut seakan menelan dunia. Pohon-pohon tampak hidup. Ranting-ranting bergerak seperti tangan yang menuntun Pak Jatmiko ke tengah hutan. Bayangan-bayangan menyeramkan muncul di sekelilingnya, menatap, menunggu. Pak Jatmiko merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdegup tak terkendali, tubuhnya gemetar hebat. Tapi, aku tidak ingin membunuh siapapun, bisiknya dalam hati. Botok setan tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduknya merinding. Pilihan itu milikmu, Jatmiko. Tapi ingat, waktu terus berjalan. Setiap detik yang kau buang, kesempatanmu memudar. Ku tidak akan menunggu selamanya. Dan orang yang lemah akan hilang di hutan ini selamanya. Pak Jatmiko menunduk menatap botok yang digendongnya. Botok sederhana itu kini bukan hanya makanan atau dagangan, tapi simbol dari hidupnya sendiri. Sebuah jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Jody menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, tetapi hatinya dipenuhi dilema. Antara ketakutan akan kutukan dan godaan kekayaan yang begitu nyata. Di tengah hutan yang sunyi, dengan bayangan-bayangan yang menari di kabut, Pak Jatmiko menyadari satu hal, malam ini hidupnya akan berubah. Tawaran botok setan bukan hanya janji kosong. Itu adalah jebakan yang bisa menghancurkan dirinya dan seluruh keluarganya. Namun suara anak-anaknya yang lapar di rumah terus terngiang di telinganya. Bayangan masa depan yang cerah memanggil. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan godaan itu begitu kuat. Alas Roban, yang sebelumnya hanya gelap dan menakutkan, kini menjadi medan ujian. Dan malam itu, Pak Jatmiko mulai mempertimbangkan tawaran yang paling menakutkan dalam hidupnya. Janji pesugihan yang bisa mengubah segalanya, tetapi dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Kabut di alas Roban semakin pekat. Pak Jatmiko melangkah hati-hati. Botok di tangannya terasa lebih berat daripada sebelumnya, seolah menanggung beban dunia yang tak terlihat. Hutan itu tidak lagi sekadar gelap. Ia hidup, bergerak dan menatapnya dengan mata yang tak kasat mata. Setiap langkah yang diambil terdengar bergema, tetapi bukan gema biasa. Ada nada lirih menyeramkan, seperti rintihan makhluk yang tersesat di malam gelap. Tiba-tiba, di balik pohon tua yang lapuk, muncul sosok yang selama ini menghantui pikirannya. Botok setan. Tingginya hampir 3 kali manusia biasa. Tubuhnya kurus tapi menimbulkan aura kekuatan yang menggetarkan. Wajahnya tertutup kain hitam. Hanya sepasang mata merah menyala yang menembus kabut. Menatap langsung ke jiwa Pak Jatmiko. Jatmiko membeku. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Semua legenda yang pernah didengar tentang alas Roban berputar di kepalanya. Siapa engkau? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Botok setan tersenyum. Senyum itu menakutkan, seperti campuran kegembiraan dan kebencian. Namaku Botok Setan. Aku tahu engkau pedagang botok, Jatmiko. Aku melihat perjalananmu di malam ini dan aku tahu kau cisnis kayak bokon. Jatmiko menunduk menelan ludah. Diri ingin maundoro, tapi keknya terasa tertahan oleh tanah sendiri. Kabut seakan membentuk akar yang melilit kakinya, memaksa ia tetap di tempat. Ya, saya malah ingin hidup lebih baik. Anak-anakku lapar. Hutang menumpuk, suaranya pecah. Botok setan melangkah mendekat, gerakannya seperti melayang. Kau ingin kaya, tapi setiap kekayaan ada harga. Aku bisa memberimu kekayaan yang kau impikan. Semua yang kau inginkan akan ada di tanganmu. Tapi kau harus membayarnya. Dengan nyawa. Pak Jatmiko terpana. Nyawa? Suara hutan dan kabut menambah kesan menakutkan. Ia menatap botok di tangannya.
Dagangan yang seharusnya memberi hidup kini terasa seperti pintu menuju maut. Botok setan mencondongkan tubuhnya. Matanya merah menyala lebih tajam. Kau harus memilih, Jatmiko. Pilih satu nyawa, atau tinggalkan kesempatanmu selamanya. Aku tidak menakut-nakuti. Aku menawarkan jalan. Tapi jalan itu gelap dan penuh bahaya. Hatinya berguncang. Dewi membayangkan rumahnya, anak-anaknya yang lapar, hutang yang menumpuk, kehidupan yang terus-menerus penuh kesulitan. Godaan itu begitu kuat seolah menyelimuti seluruh pikirannya. Namun naluri manusia yang tersisa memperingatkannya. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mengintai di balik tawaran itu. Bagaimana aku tahu kau tidak menipu? Tanya Pak Jatmiko, suaranya hampir putus. Botok setan tertawa, tawa yang menggema di hutan dan membuat daun-daun bergetar. Aku tidak menipu, Jatmiko. Ku hanya menunjukkan apa yang bisa kau miliki jika kau berani membayar harga yang aku minta. Tiba-tiba, kabut bergerak sendiri, membentuk wujud-wujud kecil menyeramkan di sekitar Pak Jatmiko. Makhluk-makhluk itu menatapnya dengan mata kosong, menjerit tanpa suara. Jatmiko merasa seolah seluruh hutan ingin menelan dirinya. Ia mundur, botok di tangannya hampir terlepas. Aku perlu waktu, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Botok setan mengangkat tangannya, membentuk bayangan panjang di tanah. Waktu selalu ada, tapi setiap detik yang kau buang, kesempatanmu memudar. Ingatlah Jatmiko, hutan ini tahu siapa yang lemah, dan aku tahu siapa yang tergoda. Malam itu, Pak Jatmiko menyadari satu hal, hidupnya tak lagi sama. Botok setan tidak hanya menatapnya, tetapi menembus jiwanya, menilai keberaniannya, dan menunggu keputusan yang akan menentukan nasibnya. Hutan Alas Roban, yang sebelumnya hanya angker, kini terasa seperti perangkap hidup dan mati. Botok setan menanti, diam namun penuh ancaman. Sementara Pak Jatmiko harus menghadapi pilihan paling berat dalam hidupnya. Kekayaan instan dengan harga nyawa, atau pulang dengan nyawa tetap utuh tetapi selamanya dihantui ketakutan dan penyesalan. Dan malam itu, keputusan pertamanya masih tergantung di tangan pedagang botok sederhana yang tak pernah menyangka akan bertemu makhluk paling menakutkan di Alas Roban. Kabut malam di Alas Roban semakin pekat, menelan suara langkah Pak Jatmiko. Botok yang digendongnya kini terasa seperti beban dunia. Berat bukan karena isi dagangan, tapi karena aura yang menyelimutinya, membuatnya sulit bernapas. Setiap napas yang dihirup terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Botok setan berdiri di depannya. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Matanya merah menyala menembus kabut. Suasana hutan seperti menahan napas. Daun-daun berhenti bergesekan. Angin pun seakan berhenti bertiup. Kau takut, Jatmiko? Suara botok setan menembus kesunyian. Tapi aku bisa membebaskanmu dari semua urusanmu. Kekayaan, rumah besar, daganganmu laris manis, semua yang kau impikan. Dan lebih dari itu, tak ada lagi kelaparan untuk anak-anakmu. Hati Pak Jatmiko berdebar kencang. Semua yang dikatakan itu adalah impiannya yang paling dalam. Dia memikirkan hutang yang menumpuk, dagangan yang sering tak laku, anak-anaknya yang menatap kosong setiap kali lapar. Godaan itu begitu nyata, begitu memikat, tapi harganya? Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di kabut yang pekat. Botok setan tersenyum, senyum yang membuat darahnya membeku. Hanya satu nyawa, Jatmiko. Pilih satu. Bukan hanya nyawamu, tapi nyawa seseorang yang kau kenal. Rutin agak memaksa, tapi pilihan itu harus dibuat. Begitu kau menyerahkan nyawa itu, semua yang kau impikan akan menjadi milikmu. Kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, semuanya milikmu. Pak Jatmiko terpana. Ia tahu tak bisa mundur. Diri setuain selakodan dengan kovan, kutuare keradian. Tapi di sisi lain, ia melihat masa depan yang cerah bagi keluarganya. Ia membayangkan rumah besar. Dagangan botoknya laku setiap hari. Anak-anaknya tersenyum kenyang. Tapi siapa yang harus? Gumamnya, suaranya serak. Botok setan melangkah lebih dekat, matanya yang merah menyala menembus jiwanya. Aku akan membiarkanmu memilih. Tapi ingat, setiap pilihan memiliki harga. Tak ada yang gratis di dunia ini. Dan harga itu adalah nyawa yang kau pilih sendiri. Kabut seakan menelan dunia. Pohon-pohon tampak hidup.
Ranting-ranting bergerak seperti tangan yang menuntun Pak Jatmiko ke tengah hutan. Bayangan-bayangan menyeramkan muncul di sekelilingnya. Menatap, menunggu. Pak Jatmiko merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdegup tak terkendali, tubuhnya gemetar hebat. Tapi, aku tidak ingin membunuh siapapun, bisiknya dalam hati. Botok setan tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduknya merinding. Pilihan itu milikmu, Jatmiko. Tapi ingat, waktu terus berjalan. Setiap detik yang kau buang, kesempatanmu memudar. Aku tidak akan menunggu selamanya. Jewengsu Jing Slamu akan hilang di hutan ini selamanya. Pak Jatmiko menunduk, menatap botok yang digendongnya. Botok sederhana itu kini bukan hanya makanan atau dagangan, tapi simbol dari hidupnya sendiri. Sebuah jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kiwi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, tetapi hatinya dipenuhi dilema antara ketakutan akan kutukan dan godaan kekayaan yang begitu nyata. Di tengah hutan yang sunyi, dengan bayangan-bayangan yang menari di kabut, Pak Jatmiko menyadari satu hal. Malam ini hidupnya akan berubah. Tawaran botok setan bukan hanya janji kosong. Itu adalah jebakan yang bisa menghancurkan dirinya dan seluruh keluarganya. Namun suara anak-anaknya yang lapar di rumah terus terngiang di telinganya. Bayangan masa depan yang cerah memanggil. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan godaan itu begitu kuat. Alas Roban, yang sebelumnya hanya gelap dan menakutkan, kini menjadi medan ujian. Dan saat itu, Pak Jatmiko mulai mempertimbangkan tawaran yang paling menakutkan dalam hidupnya. Janji pesugihan yang bisa mengubah segalanya, tetapi dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Pak Jatmiko pulang dari Alas Roban dengan hati yang masih bergetar. Botok yang digendongnya terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah menanggung beban dunia yang tak terlihat. Hatinya dipenuhi dilema. Dia tahu keputusan yang akan dibuat akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Namun dunia manusia tak lagi sama setelah ia melewati hutan angker itu. Sesampainya di rumah, suasana yang dulu hangat kini terasa aneh. Angin malam yang dingin menyelinap lewat celah jendela, membuat lampu minyak bergetar, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari kamar anaknya, Bayu. Tapi ketika ia menoleh, anak itu tak terlihat. Suara tangisan samar terdengar dari arah dapur, padahal semua pintu terkunci rapat. Jatmiko merasa bulu kuduknya merinding. Sesuatu telah mengikuti pulang bersamanya dari Alas Roban. Malam itu, mimpi buruk mulai menghampiri Pak Jatmiko. Ia bermimpi anak-anaknya menjerit. Tubuh mereka diliputi kabut hitam. Bayangan botok setan muncul di atas rumah. Matanya merah menyala menembus kegelapan. "Pilih, tahu aku yang memilih untukmu," bisiknya di mimpi. Keesokan harinya, desa kecil tempat Pak Jatmiko tinggal digemparkan oleh kabar mengerikan. Tetangga pertama yang melihatnya adalah Bu Sari, tetangga sebelah. Ia datang tergopoh-gopoh ke rumah Jatmiko. "Pak Jatmiko, kau dengar, Pak Darmin hilang semalam. Hanya ada darah dan botok kosong di rumahnya." Jatmiko menelan ludah. Pak Darmin adalah pedagang yang baru saja mengeluh tentang hutang dan dagangannya yang tak laku. Persis seperti kondisi Jatmiko beberapa hari lalu. Itu pasti kebetulan," gumamnya, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tahu itu bukan kebetulan. Malam berikutnya, mimpi buruk datang lagi. Kali ini lebih nyata. Bayu, anaknya yang paling kecil, muncul di depan matanya. Tubuhnya memudar, matanya menatap kosong. "Ayah, jangan!" Suara Bayu terdengar tercekik, seperti tertahan oleh sesuatu yang gelap. Pak Jatmiko sadar, tawaran botok setan mulai menuntut pembayaran pertamanya. Konsekuensi dari godaan kekayaan itu tak bisa ditunda lagi. Dia mulai merasakan kutukan yang menempel pada setiap langkahnya, mengintai setiap detik hidupnya. Orang-orang di sekitarnya mulai menghilang atau mengalami kejadian aneh. Rumah Pak Darmin penuh darah, ayam-ayam tetangga mati dengan cara yang menyeramkan. Dan beberapa penduduk mengaku melihat sosok tinggi dengan mata merah menyala di sekitar desa. Hatinya dipenuhi ketakutan. Dia mulai merasakan rasa bersalah yang mencekam. Keputusan untuk mendekati botok setan, sekadar untuk melihat tawaran kekayaan, kini berubah menjadi perangkap. Setiap detik yang dilewati terasa
menjeratnya lebih dalam ke dunia gaib yang mengerikan. Di tengah ketakutan itu, Pak Jatmiko bertekad untuk mencari cara membebaskan diri dari kutukan ini. Ia tahu, jika tidak ada tindakan, hantu-hantu dan kekuatan botok setan akan terus menuntut tumbal berikutnya, dan anak-anaknya bisa menjadi korban selanjutnya. Malam itu, Pak Jatmiko menatap botok di tangannya, yang kini bukan lagi sekadar makanan atau dagangan, tapi simbol kutukan dan godaan. Ia menelan ludah dan berbisik, "Aku harus mencari jalan keluar. Kemudian aku bisa membiarkan anak-anakku jadi tumbal." Alas roban, hutan angker yang memulai segalanya, kini terasa menunggu keputusan selanjutnya. Botok setan diam, tapi aura kejahatannya begitu kuat, membayangi setiap langkah Pak Jatmiko. Malam itu, pedagang botok sederhana benar-benar mulai merasakan konsekuensi dari godaan yang ia hampir tak bisa tolak. Dan satu hal jelas di benaknya, tumbal pertama telah terjadi, dan malam-malam mengerikan baru saja dimulai. Sejak malam tumbal pertama itu, tidur Pak Jatmiko tak lagi nyenyak. Setiap mata terpejam, ia dibawa ke dunia lain yang gelap, penuh kabut, dan dihuni bayangan-bayangan menyeramkan. Mimpi-mimpinya bukan sekadar imajinasi. Ia merasakan aroma hutan, angin dingin menusuk tulang, bahkan rasa dingin yang menempel di kulitnya seperti nyata. Malam pertama, ia bermimpi anak-anaknya berada di sebuah ruang gelap tanpa cahaya. Bayu dan Sari, anak-anaknya, menangis minta tolong. Tubuh mereka membeku. Dari sudut ruangan, muncul sosok tinggi berbalut kain hitam, mata merah menyala. "Jatmiko, pilih atau mereka akan menjadi milikku selamanya." Bisik suara itu, suara botok setan yang kini lebih dalam, menembus pikirannya. Pak Jatmiko terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun mimpi itu tidak hilang. Bayangan anak-anaknya masih menempel di dinding kamar, samar namun jelas. Ia merasakan ketakutan yang menembus tulang, sekaligus penyesalan karena telah mendekati hutan itu. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini ia melihat pendahulu-pendahulu pedagang yang dulu tergoda botok setan. Wajah mereka hancur, tubuh mereka menekuk aneh, mata kosong menatapnya. Suara mereka bergema, jangan ikut jejak kami." Namun bayangan botok setan lebih kuat, menyelimuti mereka semua, membuat peringatan itu terasa sia-sia. Hingga suatu malam, mimpi itu berubah menjadi penglihatan saat matahari belum tenggelam. Pak Jatmiko duduk di depan rumahnya, memandang ke arah hutan, ketika sosok perempuan tua muncul dari kabut tipis. Rambutnya panjang, kusut, matanya merah menyala seperti bara api di malam gelap. "Jatmiko, dengarlah aku. Setan itu tidak akan memberimu apapun tanpa harga. Setiap tumbal yang kau tawarkan padanya akan menuntut nyawa berikutnya." Pak Jatmiko terguncang. Suara hati nuraninya berseru. Namun rasa takut dan godaan kekayaan masih menempel. Dia tahu jika mundur hidupnya ia akan tetap miskin. Tapi jika melanjutkan, anak-anaknya bisa menjadi tumbal berikutnya. Pada malam yang sama, mimpi lain datang lebih mengerikan. Uriel berada di alas roban, tetapi kali ini hutan itu berubah menjadi lautan kabut hitam yang bergerak. Botok setan muncul di tengah-tengah kabut, tertawa dengan suara yang membuat daun-daun bergetar. Di sekelilingnya makhluk-makhluk menyeramkan menunggu, beberapa menyerupai manusia. Sebagian lagi hanyalah bayangan yang menjerit tanpa suara. "Pilih, Jatmiko." Sebelum semua hilang, Pak Jatmiko menutup mata, berusaha menahan napas, tetapi roh-roh pendahulu terus muncul. Mereka penuh penderitaan, menatapnya dengan tatapan kosong tapi penuh amarah. Jangan ikut godaan itu. Kami menyesal. Jangan seperti kami." Tubuhnya gemetar hebat. Uyesteru malam ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah peringatan yang nyata dari dunia gaib. Botok setan bukan hanya makhluk hutan. Ia adalah kutukan yang hidup, menunggu setiap kesempatan untuk menjerat jiwa manusia yang lemah. Pak Jatmiko membuka mata, menatap botok di tangannya. Dahinya berkerut, hatinya dipenuhi dilema. Kekayaan yang dijanjikan begitu menggoda, tetapi nyawa anak-anaknya bisa melayang. Dia tahu satu hal. Tanda mimpi dan penglihatan ini bukan sekadar ilusi. Ini adalah peringatan keras dari dunia yang tak terlihat. Malam itu, di rumah sederhana Pak Jatmiko, ketegangan mencapai puncaknya.
Hantu-hantu pendahulu, mimpi-mimpi yang menakutkan, dan godaan botok setan menekannya dari segala arah. Pak Jatmiko menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus jelas. Jalan pulang dari godaan pesugihan ini tidak mudah, dan setiap langkah yang ia ambil akan menentukan nasib seluruh keluarganya. Alas Roban menunggu di kejauhan, botok setan menunggu dengan mata merah yang menembus malam, dan Pak Jatmiko tahu, pertarungan antara manusia dan gaib baru saja dimulai. Di malam itu alas Roban berbeda. Kabut pekat menggantung rendah, menutupi tanah dan pepohonan. Sementara angin dingin berdesir seolah membawa bisikan tak kasat mata. Pak Jatmiko berdiri di tepi hutan. Botok di tangannya terasa berat, seolah menampung seluruh beban kutukan yang ia sentuh. Ia tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Hatinya berdegup kencang, napasnya tersengal. Tiba-tiba dari kedalaman hutan, terdengar tawa panjang yang menggema, menembus kabut dan menembus kesunyian malam. "Jatmiko, akhirnya kau kembali," suara botok setan bergema, membuat daun-daun bergetar. Pak Jatmiko menahan napas, matanya menatap ke arah suara. Dari kabut muncul sosok tinggi, tubuhnya kurus, matanya merah menyala. Aura gelap menyelimuti sekelilingnya. Kali ini, ia tak lagi bersembunyi di balik bayangan. Botok setan menunjukkan wujud aslinya. Tubuhnya memanjang, tangan dan kakinya seperti ranting pohon mati yang bergerak sendiri. Wajahnya menyeramkan, tersenyum dengan mulut yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Hutan seketika hidup, pohon-pohon bergerak, ranting-ranting menjulur seperti tangan raksasa. Akar-akar muncul dari tanah, menahan Pak Jatmiko di tempatnya. Kabut pekat menelan cahaya bulan, menciptakan medan perang mistis di tengah malam. Botok setan tertawa, suara yang menembus dada membuat jantungnya seolah berhenti sebentar. "Kau masih ragu, Jatmiko?" Suara itu menyayat. "Setiap pilihan ada harga dan aku datang untuk menagihnya." Pak Jatmiko mundur beberapa langkah. Botok yang ia genggam terasa panas bergetar di tangannya. Ia tahu malam ini bukan sekadar ujian. Ini adalah pertarungan antara manusia dan kekuatan gaib yang menakutkan. Dari kabut, makhluk-makhluk kecil muncul, menari di udara. Mata mereka merah dan kosong, menyerang dari segala arah. "Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai anak-anakku," teriak Pak Jatmiko. Meski suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh tawa setan, botok setan melangkah lebih dekat, tubuhnya memanjang seperti bayangan raksasa. Dan udara di sekelilingnya terasa panas. Bergetar seperti bumi sendiri menahan napas. "Kau bisa mencoba, tapi mereka yang menentangku akan melihat dunia ini runtuh di hadapan mereka." Pak Jatmiko menggenggam botok dengan erat, menatap hutan yang kini penuh dengan makhluk gaib. Cahaya lampu minyak yang ia bawa berpendar samar. Namun botok setan tak terganggu. Ia melayang, bayangan panjangnya menutupi Pak Jatmiko. Hutan berubah menjadi medan perang mistis. Kabut berputar seperti pusaran hitam, ranting-ranting bergerak menyerang. Tanah retak dan akar muncul dari tanah seakan hidup sendiri. Dalam hati, Pak Jatmiko sadar satu hal. Ini adalah titik balik hidupnya. Ia tak hanya harus menghadapi godaan kekayaan, tapi juga kekuatan gaib yang ingin menuntut tumbal lebih banyak. Setiap detik menekan, membuat napasnya sesak. Tapi tekadnya muncul dari rasa cinta pada keluarga. Ia menatap botok di tangannya dan berbisik, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari jalan keluar." Botok setan tertawa, suara itu bergema hingga jauh ke dalam hutan. "Berani, itu baik. Tapi keberanian tanpa pengetahuan hanyalah kematian yang menunggu. Ku akan menunjukkan padamu siapa yang menguasai alas Roban." Kabut menelan sekeliling mereka. Pohon-pohon berubah menjadi sosok raksasa. Ranting-ranting menjadi cakar-cakar gelap yang menembus tanah. Botok setan melayang, matanya merah membara, dan malam itu, alas Roban menjadi medan perang mistis antara manusia yang tergoda kekayaan dan makhluk gaib yang haus nyawa. Pak Jatmiko menelan ludah, merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Ia sadar satu hal, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan nyawa yang ia cintai berada di ujung tanduk. Dan malam itu, di alas Roban, antara kabut dan bayangan, antara manusia dan setan, pertarungan batin dan fisik Pak Jatmiko akan menentukan nasib seluruh keluarganya.
Malam itu, alas roban berubah menjadi medan perang yang mencekam. Kabut tebal menelan semua cahaya. Ranting-ranting pohon menjulur seperti tangan raksasa. Akar-akar bergerak seolah ingin menahan siapapun yang lewat. Di tengah medan gaib itu, Pak Jatmiko berdiri dengan botok di tangannya. Napasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di depannya, botok setan muncul dalam wujud raksasa. Tubuhnya memanjang, kulitnya gelap berkilau seperti arang basah, dan matanya merah menyala menembus kabut. Suara tawanya menggema di seluruh hutan, membuat daun-daun bergetar, dan bayangan-bayangan menyeramkan menari di antara pohon. Kau kembali, Jatmiko, suara botok setan menembus udara dingin. Sekarang waktumu membayar, atau hancur bersamaku. Pak Jatmiko menggenggam botok lebih erat, hatinya dipenuhi keberanian dan ketakutan. Aku tidak akan menyerahkan anak-anakku, aku akan melawanmu, teriaknya. Suaranya bergema di hutan yang sunyi. Botok setan melesat ke arahnya, gerakan tubuhnya cepat seperti kabut hitam yang hidup. Pak Jatmiko mundur, namun akar-akar dan ranting pohon menyerang dari segala sisi. Ia menangkis dengan botok, aroma kelapa dan ikan asin mengepul. Tetapi panas kutukan yang menyelimuti botok terasa semakin kuat. Pertarungan itu bukan hanya fisik. Hutan sendiri seakan ikut menyerang. Kabut membentuk bayangan-bayangan menyeramkan yang mencoba menjerat Pak Jatmiko. Botok setan tertawa, dan setiap tawa menimbulkan getaran di tanah, membuat tubuh Pak Jatmiko terhuyung. Ia teringat mimpi-mimpi dan penglihatan roh pendahulu. Wajah-wajah mereka muncul di antara kabut, menatapnya dengan tatapan hampa namun penuh pesan. Cabranian, gunakan akalmu, jangan biarkan dirimu tersesat, bisik mereka di telinganya. Pak Jatmiko menarik napas dalam, menatap botok yang digenggamnya. Dia menyadari, botok itu bukan hanya makanan atau dagangan. Itu adalah simbol kehidupannya dan keberanian untuk menghadapi kutukan. Dengan tekad bulat, ia memutar botok, menaburkan isi kelapa dan ikan ke tanah. Asap panas menyebar, bercampur aroma gaib yang membuat botok setan terhenti sejenak. Apa ini? Suara setan terdengar terkejut. Matanya yang merah menyala menatap Pak Jatmiko. Pak Jatmiko maju, memanggil nama anak-anaknya dalam hati, menyatukan rasa cinta dan keberanian menjadi energi. Botok yang dulu hanya makanan kini menjadi jembatan untuk mengusir kutukan. Tanah bergetar, kabut pecah, dan ranting-ranting pohon mundur seolah takut. Botok setan menjerit, tawa menyeramkan berubah menjadi teriakan marah. Dia mencoba menyerang langsung, tetapi kekuatan manusia yang digabung dengan keberanian dan cinta ternyata lebih kuat dari yang ia sangka. Energi dari botok dan tekad Pak Jatmiko menyerbu tubuh setan, membuatnya mundur ke dalam kabut. Hutan bergetar hebat, tanah retak, dan akhirnya, dengan teriakan terakhir yang bergema ke seluruh alas roban, botok setan menghilang, tersedot kembali ke kabut hitam, meninggalkan jejak aroma kelapa dan ikan yang aneh bercampur dengan udara malam. Pak Jatmiko terjatuh, napasnya tersengal, tubuhnya lemah. Namun hatinya lega, ancaman telah lenyap, meski kutukan tidak sepenuhnya hilang. Ia tahu hidupnya kini telah berubah, dan keberanian serta cinta pada keluarganya yang menyelamatkan mereka dari kehancuran. Malam itu, di tengah hutan yang masih mencekam, Pak Jatmiko menyadari satu hal. Kekuatan gaib bisa menghancurkan, tapi keberanian dan cinta bisa menaklukkan kegelapan sekalipun. Alas roban kembali sunyi, kabut mulai menipis, dan meski bayangan hutan masih menyeramkan, satu pesan jelas tersisa. Manusia yang teguh hati bisa bertahan menghadapi godaan dan kegelapan. Dan malam itu, Pak Jatmiko pulang ke rumah dengan botok di tangannya. Hati lebih berat oleh pengalaman, tetapi jiwa dan keluarganya selamat. Daun perlahan muncul di ufuk timur, menyinari alas roban dengan cahaya keemasan yang tipis. Kabut malam yang menakutkan mulai menghilang, meninggalkan sisa aroma kelapa dan ikan yang aneh. Jejak dari pertarungan dahsyat antara manusia dan makhluk gaib. Pak Jatmiko berdiri di tepi hutan. Tubuhnya lemah, napas tersengal, tetapi matanya menatap hutan dengan tekad yang kini lebih kuat. Meskipun botok setan telah lenyap, pengalaman malam-malam sebelumnya meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Rasa takut, penyesalan, dan ketegangan terus bersemayam dalam dirinya. Dia tahu,
Godaan pesugihan bukan hanya tentang kekayaan, tapi ujian jiwa dan moral yang menuntut harga paling mahal, nyawa dan akal sehat. Sesampainya di rumah, Pak Jatmiko menemukan anak-anaknya tidur nyenyak. Wajah mereka damai, bebas dari kutukan malam sebelumnya. Bayu dan Sari tersenyum dalam tidur mereka, seolah dunia mereka tak pernah terganggu. Rasa lega menyelimuti hati Pak Jatmiko, namun sekaligus membawa kesadaran baru. Hidupnya kini tak akan pernah sama. Ia duduk di depan botok yang tersisa, memandang isi dagangan yang dulu menjadi simbol kutukan dan godaan. Aroma kelapa dan ikan asin masih menguar, tapi kini bukan lagi alat pesugihan. Botok itu kini menjadi pengingat. Keberanian, cinta, dan tekad bisa menaklukkan kegelapan. Tetapi hutan Alas Roban tetap menyimpan rahasia. Sosok botok setan mungkin telah lenyap malam itu. Namun legenda dan kutukan tetap hidup, menunggu manusia yang lemah dan tergoda. Pak Jatmiko menyadari satu hal. Pengalaman itu bukan sekadar mimpi buruk, melainkan pelajaran tentang batas antara manusia dan dunia gaib. Ia berdiri, menatap hutan yang mulai tenang. Napasnya mulai normal, jantungnya berhenti berdegup panik. Namun hati dan pikirannya tetap waspada. Aku selamat, tapi aku harus berhati-hati. Godaan itu nyata, dan tidak semua orang punya keberanian untuk menolaknya, bisiknya pelan. Hari demi hari berlalu, Pak Jatmiko kembali berdagang botok. Dagangan laku, hidup sederhana kembali berjalan, tetapi hatinya berubah. Ia tak lagi tergoda oleh kekayaan instan. Setiap botok yang ia jual, setiap aroma kelapa dan ikan yang menyebar, kini menjadi simbol keberanian dan pelajaran hidup, bukan godaan gelap yang mengancam jiwa. Tetangga-tetangga desa mulai mendengar kisahnya, dan meski beberapa skeptis desas-desus tentang botok setan di Alas Roban tetap hidup, mereka tahu hutan itu angker, dan manusia yang mencoba meraih kekayaan lewat cara gelap akan menanggung akibatnya. Pak Jatmiko, meski selamat, tetap menyimpan rasa takut dan hormat terhadap hutan. Demi tahu suatu hari nanti legenda itu akan muncul lagi bagi orang lain yang tergoda. Namun baginya satu hal jelas, keberanian, cinta, dan tekad bisa mengalahkan kegelapan yang paling menakutkan sekalipun. Dan malam itu, ketika matahari terbenam, Alas Roban kembali sunyi. Botok setan mungkin masih bersembunyi di kabut, menunggu manusia lain untuk diuji. Tapi di sebuah rumah sederhana, Pak Jatmiko duduk bersama anak-anaknya. Botok di tangan, hati damai. Dan ia selamat. Cerita tentang pesugihan pedagang botok setan di Alas Roban berakhir, tetapi pesan moralnya tetap hidup. Godaan kekayaan instan bisa menghancurkan, tetapi keberanian dan cinta akan selalu menjadi pelindung terkuat manusia. Dan begitulah, malam-malam mencekam di Alas Roban berakhir, meninggalkan satu pelajaran. Manusia yang teguh hati bisa selamat, meski dunia gaib menunggu di setiap kabut yang gelap.